Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, malam hari ini saya bertemu lagi dengan orang-orang yang soleh dan solehah di masjid ini. Insyaallah malam hari ini pertemuan kita ada dalam ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan pada usia kita, rezeki kita, keluarga kita, putra-putri kita disehatkan, disolehkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita mulai membahas putar bab toharoh. Seperti yang kita rencanakan, kita fokus dulu kepada Al-Quran. Nanti untuk melengkapinya kita akan bahas di hadis-hadis seputar bab toharoh yang ada di salah satu kitab fikih yang namanya Bulughul Maram, yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi sebelum masuk ke Bulughul Maram, kita fokus ke Al-Quran dulu. Jadi saya harap Bapak Ibu boleh megang Al-Quran, kecuali yang sudah khatam Quran, sudah hafiz Quran, boleh tidak buka juga. Ini kayak relatif hafizoh ini. Kita perlu membahas dari Al-Quran langsung sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, supaya kita punya pegangan yang kuat dan akurat tentang masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan masalah toharoh ini. Ada Qurannya sebagian, yang udah bagian, insyaallah. Ada, alhamdulillah, masyaallah. Wajah-wajah hafal Quran ini. Hafal di luar kepala sih. Pasti ibu lagi milih Quran yang gede ya. Ini faktor cahaya, jadi harus yang gede katanya hurufnya, bukan faktor umur. Kenapa kita harus mengawali pertemuan ini dengan membahas bab toharoh? Karena terikat dengan salah satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, miftahus sholah tohurun. Pernah dengar kata itu ya? Miftahus sholah tohurun. Apa miftah itu? Kunci atau alat pembuka. Kuncinya sholat itu adalah tohurun, bersuci. Itu patokannya dari sana. Jadi artinya berarti sah tidaknya sholat kita dipengaruhi besar oleh kualitas bersuci kita. Dalam istilah bahasa Arab, untuk menyebutkan kata bersih dan bersuci itu berbeda.
kita kenal dengan an-nadofatu minal iman. Nadofah, pernah dengar kata itu kan? Populer kalau di sekolah-sekolah, di masjid, di halaman suka ada tulisan an-nadofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Pertama, itu bukan hadis ya, tapi itu kata mutiara. Dalam bahasa Arab disebut mahfudot, kata-kata mutiara. Jadi jangan kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadofatu minal iman. Itu berarti kita udah berdusta atas nama Rasul. Yang kedua, pengertian dari nadofah itu para ulama sepakat hanya untuk menjelaskan bersih dalam arti bersih lahiriah. Nadofah itu misalkan bersih dari sampah, dari debu, tempat yang tadinya acak-acakan jadi rapihnya, itu bahasa Arabnya adalah nadofah. Tapi kalau untuk menyebutkan bersih lahir batin, bersih lahirnya juga bersih batinnya dalam arti terhapus dosa dan kesalahan, maka bahasa yang digunakan adalah tohurun. Nah, itu. Sehingga kalau kita kemudian simpulkan kenapa wudu misalkan kan itu disebut tohurun, bagian dari toharoh. Kenapa tayamum disebut bagian dari toharoh? Kenapa mandi wajib disebut bagian dari toharoh? Karena fungsinya untuk membersihkan lahir kita dari hadas dan najis, batin kita dari dosa-dosa kecil. Jadi makanya ketika kita berwudu perlu diingat fungsinya bukan hanya sebatas mensucikan diri ketika akan sholat dari hadas kecil, tetapi manfaatnya untuk menjadi sarana penghapusan dosa-dosa kecil yang ada di anggota tubuh kita. Maka orang yang senantiasa berwudu itu luar biasa, berarti dia semakin banyak membersihkan dosa dari anggota tubuhnya. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang membasuh mukanya ketika berwudu kecuali akan berjatuhanlah dosa-dosa dari wajahnya itu seiring dengan berjatuhannya air wudu. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan sampai-sampai dosa-dosa yang ada dari kuku-kuku jari tangan dan kakinya pun akan bersih seiring dengan anggota wudu yang dibasuhnya tadi. Masya Allah, ini jadi luar biasa. Maka dari prinsip ini kita harus yakin, harus paham, di saat kita berwudu kita sedang membersihkan diri dari urusan lahir dan dari batin, yaitu dari dosa-dosa kita. Sehingga sepertinya orang yang ngerasa banyak dosa akan gemar gitu untuk berwudu gitu. Tapi tidak berwudu berhenti di sana pastinya kan. Nah, kemudian dalam Islam itu ada yang disebut dengan wudu, tayamum, dan mandi wajib. Nah, 3 jenis ini bagian dari jenis toharoh ketika seseorang akan melaksanakan sholat. Maka mohon maaf jika saya kemudian sedikit mengarahkan, tolong buka surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ini dasar bicara tentang jenis-jenis toharoh berkenaan kita ketika akan sholat. Toharoh berkenaan dengan akan mendirikan sholat. Nanti Bapak Ibu di saat pembahasan boleh langsung menyela untuk bertanya. Tidak harus menunggu waktu untuk bertanya. Dan kita sepakati dibatasi waktu sampai jam 9. Itu maksimal. Syukur-syukur kurang. Karena perjalanan saya cukup jauh. Kebetulan adik saya, maaf anak saya tidak bisa nganter karena masih kurang sehat. Jadi saya berjalan sendirian malam ini. Sudah ketemu? Al-Maidah ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu ingin membuat judul pertemuan ini, yaitu
jenis-jenis toharoh ketika akan melaksanakan sholat. Jenis-jenis toharoh ketika akan melaksanakan atau mendirikan sholat. Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-6. Saya coba bantu untuk bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wal yuqima ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Kita lihat dari awal, kita artikan perkata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas sholati, jika kamu akan mendirikan sholat. Nah ini garis bawahi kata ini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu akan mendirikan sholat. Kita pelan-pelan aja ya. Yang disuruh mendirikan sholat di sini orang beriman, orang Islam. Kenapa bukan orang Islam? Bukankah sholat itu rukun Islam? Ayo. Kenapa bukan ya ayyuhal muslimuna, wahai orang-orang Islam gitu. Tapi malah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa bedanya? Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau yang diseru umat Islam, ya, kalau disuruh umat Islam itu bicara tentang sholat jadi hukum. Tapi kalau yang disuruh wahai orang-orang yang beriman, sholat itu jadi kebutuhan. Kita di level mana tentang sholat? Apakah sholat bagi kita ada di posisi hukum, artinya kewajiban, yang kemudian notabene kalau kewajiban suka ada rasa jadi beban? Atau apakah sholat wajib bagi kita itu sudah sebuah kebutuhan? Insya Allah ya, bagi kita mah kan soleh-solehah kita mah ya. Jadi sholat itu jadi sebuah kebutuhan ya, insya Allah. Beda nggak rasanya kalau sholat jadi sebuah kebutuhan, jadi atau hanya baru sebatas jadi hukum? Kalau jadi hukum kan begini, dari aspek hukum sholat itu kan ada 5 tingkatan kan ya. Ada sholat yang wajib, ada sholat yang hukumnya sunat kan gitu ya. Kita bicara 2 aja hukum. Kalau kita katakan sholat yang 5 waktu itu wajib, kita sedang bicara sholat dari sisi hukum. Tapi kalau kita bicara tentang sholat itu adalah kebutuhan, itu bicaranya dari sisi iman. Semakin bagus kualitas iman kita, maka sholat itu serasa semakin dibutuhkan oleh kita. Kenapa? Kenapa? Apa arti sholat? Ayo. Jangan terlalu tawadu atuh. Sok we jawab, udah gak akan dibilang sombong sama saya juga. Apa arti sholat? Sholat itu dari asal kata apa? Silah. Silah. Apa arti silah? Hubungan. Berarti ketika kita sedang sholat, kita sedang berinteraksi, sedang menjalin koneksi dengan Allah, hubungan. Maka orang yang ingin diperbaiki urusannya oleh Allah, perbaiki hubungan dengan Allah lewat sholat.
Umar bin Khattab berkata, perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki urusan dunia akhiratmu. Dan barang siapa yang melalaikan sholat, berarti dia melalaikan hubungan dengan Allah. Maka Allah akan lalai kepada orang seperti itu. Allah tidak akan sibuk ngurus orang itu. Malah orang yang meninggalkan sholat berarti dia sudah memutuskan hubungan dengan Allah. Maka wajar kalau kemudian Allah menyebutnya. Dalam salah satu sabda Rasul berkata, orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja meski satu waktu kafir hukumnya. Gitu. Karena dia sudah memutuskan hubungan dengan Allah. Nah, isi sholat itu apa? Isi sholat itu apa? Hubungan dalam bentuk apa? Dalam bentuk ngobrol kan dengan Allah ya. Sadar gak kalau kita lagi sholat itu kita lagi ngobrol? Gak sadar. Benar kata Rasul berarti. Sabda Rasulullah SAW di akhir zaman banyak orang yang sholat tapi dia tidak dapat pahala dari sholatnya kecuali hanya berdirinya saja. Jangan-jangan sholat itu kata Rasulullah SAW, inna ahadukum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu, idza qoma fi sholati, ketika berdiri dalam sholat, yunazi rabbuhu, dia sedang bermunajat dengan Robnya. Apaan munajat itu? Doa ya doa. Munajat apa? Ngobrol, komunikasi. Jadi di saat kita sedang berdiri sholat, kita sedang apa? Sedang ngobrol dengan Allah. Kan masalahnya itu. Sehingga kadang ada orang yang sholat dari sisi Islamnya, ada orang yang sudah sholat dari sisi imannya, ada orang yang sholat udah pada posisi ihsannya. Siapa orang yang sholat udah pada posisi ihsan? Orang yang sadar sedang sholat. Itu udah pada posisi ihsan. Jadi kalau kita hanya melaksanakan sholat karena sisi hukum, berarti kita baru Islam. Tapi kalau sudah masuk sholat jadi sebuah kebutuhan, itu kita sholatnya dengan iman. Tapi kalau udah bisa merasakan nikmatnya sholat, sadar sedang sholat, kita udah pada posisi ihsan. Kalau boleh saya nanya, kita di posisi yang mana? Gak usah dijawabnya masing-masing gitu ya, bisika pangi rahasia. Kita harus ngerasa kita sedang sholat. Kan ihsan itu apa ihsan? Ihsan itu apa? Dalam pengertian hadis itu ihsan itu apa? Anta budallahu ka'annaka tarahu. Ya kan? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau ibadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Wa illam yakun tarahu fa innallaha yaraka. Jika kamu belum bisa seperti itu, belum bisa seperti tadi melihat Allah saat sedang ibadah, yakini Allah sedang melihat kita. Bisa nggak ketika sholat, di posisi sholat aja, di posisi sholat kita ngerasa diawasi oleh Allah, ditatap oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, didengar semuanya oleh Allah. Bisa nggak? Maka kalau dalam bahasa para ulama dikatakan, kalau kita sering mencari tahu bagaimana cara khusyuk, sebenarnya cari aja bagaimana kita supaya ihsan dalam sholat. Khusyuk itu akan hadir dengan sendirinya. Tidak perlu ikut teori pelatihan sholat khusyuk. Belajar aja bagaimana supaya kita merasa sholat itu ditatap oleh Allah. Bisa nggak seperti itu? Insya Allah lah ya. Nih Bapak Ibu di sini makan wajahnya cerah, jadi kelihatan lah orang-orang yang gampang lah seperti itu. Masya Allah. Ya pede aja lah, pede. Lanjut balik lagi ke ayat tadi, itu penjelasan tentang sholat sedikit. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan mendirikan sholat. Nah ini pakai garis bawah juga. Jadi bab toharoh itu, hukum wajibnya itu ada ketika akan mendirikan sholat. Contoh, wudu. Wudu itu hukum asalnya wajib jika orang berhadas kecil akan mendirikan sholat. Kalau muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang berhadas kecil ketika akan baca Quran? Apakah harus wudu? Nah, kalau melihat kepada ayat ini, sebenarnya perintah bersuci yaitu wudu itu ada bagi orang yang akan sholat. Gitu. Itu terjawab dengan sendirinya sebenarnya. Tidak perlu ribet
bagaimana pendapat ulama ini, bagaimana pendapat ulama itu. Rujuk aja ke Quran. Al-Quran mengatakan gimana? Apabila kamu akan mendirikan sholat ini jadi acuan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan cara toharoh yang pertama jika hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Bahasa di sini tidak ada kalimat wudu, cuman disebutkan fagsilu wujuhakum, maka cucilah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan cucilah kedua tanganmu sampai sikut. Dua tuh. Kemudian wamsahu biruusikum, dan yang ketiga usaplah kepalamu. Yang keempat wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kakimu sampai mata kaki. 4 ini dalam bahasa sederhana disebut anggota wajib wudu. Jadi ibu bapak jika akan mendirikan sholat dan dalam posisi berhadas kecil, maka bersucilah dengan wudu, yaitu dengan membasuh 4 anggota pokok ini gitu. Yang pertama apa? Mencuci wajah. Yang kedua apa? Mencuci kedua tangan sampai sikut. Kalimatnya mencuci kedua tangan sampai sikut. Ada beberapa catatan di sini. Pertama, harus sampai sikut dibasuhnya. Jangan dengan alasan lengan bajunya sempit sehingga pas dibasuh hanya yang terbuka aja, tidak sampai ke sikut. Itu yang pertama. Yang kedua, sikut itu harus benar-benar terbasuh. Sedangkan ulama-ulama mengatakan batasan sikut itu apakah yang tulang yang nonjol ini? Wallahu a'lam. Maka untuk kehati-hatian ketika mencuci tangan, lebihkan. Jangan pas di yang tonjolan tulang ini. Lebihkan. Yang ketiganya, kalimatnya wamsahu bi waidiyakum ilal marafiqi, cucilah tanganmu sampai sikut, artinya di saat mencuci tangan jangan dari sikut ke sini, tapi dari sini ke sikut gitu. Maaf suka ada kalau kita perhatikan ya, bukan di sini maksud saya. Yang kalau wudu itu anggap ini keran keluarnya air, suka yang gini nih. Dari sini ke sikut gitu, bukan dari sikut ke sini gitu. Kalaupun toh mau cara mencucinya bolak-balik, dari sini dulu ke sini, tarik, terus ke sini, itu baru satu hitungan gitu. Kalau boleh 2 kali, boleh 3 kali, nah itu hukumnya sunat. Ini yang patokan pokoknya aja dulu. Di sini tidak disebutkan anggota tangan kanan dulukah atau kiri dulukah, karena itu disebut sunnah. Yang wajibnya itu adalah cuci tangan sampai sikut gitu aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, anggota wudu wajib basuh itu adalah rambut atau kepala? Kepala di sini, bukan rambut. Maaf. Nah, kasihan masalahnya. Gimana kalau dianggap wajib ngusap rambut, gimana anu teu aya rambutan? Dek rambut nu mana udah diusap. Ya. Bangga. Boleh, sok langsung aja, Ibu. Iya. Ada pengecualian bagi ibu-ibu yang mengenakan kerudung dan berwudu di tempat yang terbuka, dan atau bapak-bapak yang terbiasa pakai sorban. Anggap bapak lagi di Arab gitu kan pakai sorban tuh. Nah, ketika bapak berwudu itu dibolehkan tidak melepas, atau ibu dibolehkan tidak melepas kerudung. Malah diwajibkan kalau di tempat terbuka, diwajibkan untuk tidak melepas kerudung, karena selembar rambut jadi aurat bagi ibu nantinya kan gitu. Terus gimana cara membasuhnya ketika membasuh kepala? Bukan diusapkan di rambut, tapi ambil air dengan telapak tangan,
yang kanan sedikit aja, jangan basah. Kalaupun diambil dulu dari keran, buang dulu airnya, masukkan ke kulit kepala bagian depan, jangan ke rambutnya, ke kulit kepalanya. Kulit kepala bagian depan dikit aja. Sisanya usapkan ke atas kerudung. Bukan ibu mau oh. Yeah. Jadi disempurnakan dengan mengusap ke atas kerudung. Itu ketika ibu mengusap kerudung dengan air yang ada di telapak tangan, jangan air yang baru, tapi yang ada di telapak tangan ini aja. Gitu. Jadi tidak hanya diusap depannya aja, tapi disempurnakan dengan mengusap di atas kerudungnya. Begitu, Pak, Ibu ya. Gampang kok. Ini biasanya berlaku juga kalau bagi ibu-ibu ketika mengusap khuf nantinya. Khuf itu apa? Mengusap kaos kaki. Jadi ya di tempat terbuka, maaf ya untuk ibu-ibu, sekujur tubuh perempuan itu kan aurat. Kecuali, ini ada perbedaan pendapat ulama, kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kalau dari sini Bu, ke sini itu termasuk aurat. Maka kalau seorang wanita sholat, ketika dia ngangkat tangannya dan tersingkap mukenanya, terlihat lengannya, itu disengaja dia lakukan, itu batal sholatnya. Karena ini termasuk bagian aurat gitu. Jadi sampai pergelangan aja sampai sini. Nah, kecuali muka dan telapak tangan. Tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, muka itu termasuk aurat. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i perempuan itu dianjurkan bercadar dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Syafi'i sekalipun perempuan bercadar itu kalau tawaf harus dibuka. Termasuk lagi sholat yang bercadar pun harus dibuka cadarnya. Jangan karena ingin solehah jadi salah gitu. Sholat pakai cadar itu salah, tawaf pakai cadar itu salah. Harus dibuka gitu. Nah, ketika ibu mau ngusap sepatu atau ngusap kaos kaki itu nggak perlu dilepas. Boleh diusap atasnya, jangan di bawahnya dan semuanya, usap aja atasnya, atas kaki ibu yang berkaos kaki. Dengan beberapa ketentuan gitu teh. Ada beberapa ketentuan. Pertama, ketika akan mengenakan kerudung atau kaos kaki tadi harus dalam keadaan sudah punya wudu. Gitu. Yang kedua, bicara tentang kaos kakinya harus setinggi mata kaki. Jangan di bawah mata kaki. Yang ketiga, ketika sholat kaos kaki itu dipakai. Jangan ketika wudunya diusap tapi pas sholat dilepas. Yang keempat, di kaos kakinya jangan ada bolong. Iya, asli itu. Yang kelima, jangan berbau busuk. Karena pasti tidak nyaman bagi yang melakukannya. Nah itu Bu, ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Boleh bapak-bapak juga seperti itu. Ya, kalau bapak misalkan lagi camping atau lagi gimana di tempat yang dinginnya sangat gitu. Ya, itu boleh diusap bagian atas kaos kakinya dengan syarat tadi pas mengenakan dalam keadaan sudah punya wudu. Terus kata Bapak Ibu, kan saya mengenakan dari pagi nih. Wudu duhur kan jam 12. Kemungkinan saya kan batal tuh. Nggak jadi masalah. Batal itu tidak menggugurkan rukhsah mengusap sepatu, mengusap kaos kaki. Silahkan, boleh-boleh aja gitu. Itu masalah mengusap kerudung. Jelas Bu ya? Oke. Nah, mangan dulu, laki-laki dulu, perempuan dulu. Kasihan ya bapak-bapak aja dulu, minoritas misalnya. Yang pertama kan untuk yang menyangkut kepala, laki-laki apakah sama dengan membasuh wajah sampai basah? Atau hanya mengusap saja? Oke, siap. Ada yang bawa Bulughul Maram kalau begitu? Oke. Bapak Ibu yang punya buku Bulughul Maram atau yang punya aplikasi Bulughul Maram sangat mudah untuk di-download. Kita manfaatkan fasilitas gratisan. Di bab tentang wudu itu disebutkan ketika mengusap kepala bukan rambut, disunahkannya itu mengusap mengusap kepala itu dengan cara lepas telapak tangan kita, buang airnya, simpan di depan,
dua-duanya telapak tangan kita. Kemudian jari-jari tangan kita nancep ke akar kulit kepala, tarik ke belakang. Tarik ke belakang sampai ke tengkuk. Dari tengkuk balik lagi ke sini, ke depan lagi, gitu. Itu cara yang sempurna. Jadi bukan ngusap atas rambutnya aja, tapi harus benar-benar si jari tangan ini kena ke kulit kepala. Imam Syafi'i mengatakan dalam fatwanya boleh hanya sepertiga dari bagian kepala. Makanya ada sebagian pendapat yang mengatakan cukup bagian atasnya, depan aja, asal kena. Kemudian dengan belakangnya, asal kena. Yang tidak boleh itu rambutnya doang yang diusap. Ambil air wudhu, itu jelas nggak benar. Jadi yang diusap itu kepalanya, yang sempurna semua tadi. Yang semua tadi. Yang kemudian, kalaupun sebagian dalam mazhab Imam Syafi'i dibolehkan, seperti yang dicontohkan tadi. Tapi sepakat yang tidak boleh itu mengusap rambutnya. Kan bukan kepala itu, bagian dari kepala itu, kan rambut itu. Nah, bagaimana cara mencuci wajah? Nah, batasan wajah dari mana ke mana? Batasan wajah dari mana ke mana? Ada dua pendapat ulama. Kalau ibu, terutama di kaum perempuan, menurut ibu di bawah dagu itu aurat bukan? Aurat. Maka konsekuensinya ketika ibu sholat, ini harus di sini. Si mukena itu atau kerudung itu. Karena kalau ini kelihatan, ini berarti kan aurat. Tahu nggak mazhab siapa itu? Mazhab Hambali. Dalam mazhab Imam Hambali, wajah itu dari mulai jadinya rambut, atas jadinya rambut, dan di bawah itu sampai bawah dagu. Makanya dalam mazhab Hambali itu, Bu, perempuan pakai kerudung segini. Jadi ini ketutup. Gitu. Kalau ibu yang pakai kerudungnya, maaf ya, kayak seperti sekarang, yang ininya kelihatan, tahu nggak itu mazhab siapa? Itu mazhab Imam Syafi'i. Jadi dibolehkan, kata Imam Syafi'i, ini bukan aurat. Coba lamun aurat, mau batal tas salat. Tapi kembali, ibu mengambil pendapat yang mana, gitu kan? Intinya mungkin kalau Hambali berkata segini, ini aurat, itu untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian aja, Bu, ya. Nah, kalau ngusap wajah, itu kan yang namanya nyuci muka dengan air wudhu. Targetnya bukan basah dengan air. Tapi targetnya air wudhu rata ke anggota wajah. Untuk supaya lebih rata, maka biasanya antisipasinya dengan mencuci muka itu 2 atau 3 kali. Kan yang 1 kali wajibnya. 2 kali untuk menjaga. Yang 3 kali untuk menyempurnakan. Tapi jangan lebih dari 3 kali karena itu makruh hukumnya. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air wudhu. Sekalipun kita banyak airnya gitu. Tidak boleh. Nah, ketika kita ambil air wudhu untuk muka, ini bukan berarti tampung di lengan diguyurkan ke wajah, ya kan? Tampung, buang, usapkan. Hati-hati dengan kelopak mata, harus kena, dibasuh. Karena kalau ada 1 titik kulit wajah yang itu adalah wajah bagian dari wajib berwudu, tidak tersentuh, tidak terkena air wudu, secara otomatis tidak sah wudu secara keseluruhan. Hati-hati. Maaf ya, kalau yang udah lipatannya banyak terutama. Kan dulu mah kan licin wajah ibu-ibu tekannya, glowing, semut juga jatuh ya dulu mah ya. Saking licinnya. Kan sekarang banyak pegangan semut gerantung. Nah, jadi hati-hati tuh dalam masalah itu. Atasnya dari jadi tubuhnya rambut, bawahnya dagu atau di bawah dagu. Sampingnya telinga dan ujung telinga ini. Ini semua disebut dengan wajah. Ada teori yang dipraktekkan oleh para ulama sekalian untuk
merawat wajah supaya tetap kenceng, itu nyuci muka itu bukan begini kan, tapi kayak begini, kayak diurut-urut, dipijit-pijit gitu Bu. Itu bagus ternyata. Itu dari sisi yang lain lah. Dari sisi hukum bicaranya mengusap wajah seperti itu. Kalau ngusap kepala, ambil air tadi, buang airnya, langsung ke sini. Jadi tidak diguyurkan karena kepala ya, enggak gitu. Seperti itu Kang barangkali. Tadi mangga siapa? Enggak ada. Udah terjawab. Oh mangga Ibu. Ya. Pernah Aisyah mengalami hal seperti itu. Aisyah nangis di tenda. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa Aisyah engkau menangis? Aku tidak suci ya Rasulullah. Rasulullah memang pernah bersabda, tawaf itu kan sholat, ya kan? Tawaf itu sholat. Maka orang yang tawaf berarti seperti harus dalam kondisi sholat, dalam menutup aurat dan suci kan gitu. Maka orang yang atau wanita yang sedang datang bulan kemudian tidak bisa melaksanakan tawaf berarti salah satu rukun umroh atau rukun haji tidak terlaksana kan gitu ya. Aisyah nangis, kenapa? Ya karena nggak bisa apa-apa. Tapi Rasul menghibur. Isnau ala kulli syai'in. Lakukan olehmu yang lain kecuali hanya tawaf aja yang tidak boleh. Gitu. Terus gimana alternatifnya? Ya masa sih kita harus nunggu sampai selesai haid? Otomatis resikonya tertinggal jamaah pulang ke tanah air kan gimana? Maka sebagian ulama yang mengatakan bayar dam katanya gitu. Ya, bayar denda ganti dengan biasanya ada yang menyembelih seekor kambing dan sebagainya gitu. Tapi itu ada ikhtilaf para ulama di sana. Tapi kalaupun toh gini aja. Memang dari sisi kesempurnaan umroh perempuan yang datang bulan kan tidak sempurna karena tidak bisa tawaf, benar nggak? Tapi ketika si perempuan tadi taat tidak tawaf karena sedang haid, dia dapat pahala karena taatnya tidak tawaf, gitu. Karena kalau pura-pura suci malah berdosa, kan gitu, ya kan? Pura-pura suci itu berdosa. Makanya jangan pernah wanita-wanita merasa kurang pahala. Malah kalau saya suka bercanda begini, Ibu, kalau Ibu lagi sholat, Ibu bisa ngejamin nggak sholat Ibu bakal dapat pahala? Enggak kan? Tapi kalau Ibu lagi haid lantas tidak sholat, dijamin nggak dapat pahala? Dijamin, karena Ibu taat dengan aturan tidak boleh sholat dalam keadaan haid. Milih mana? Ini bagi perempuan, bapak-bapak nggak ada pilihan. Itu ya. Keluar lagi. Oke. Punten bapak-bapak ini rahasia ibu-ibu ya. Tapi bapak kewajiban. Karena kewajiban suami itu itu sayangnya itu. Makanya nanti ikut travel saya Bu. Kalau ini nanti dikasih. Bingung ya. Jadi begini, ibadah seorang istri itu sebenarnya kan tanggung jawab suaminya, bukan tanggung jawab ustadznya ya. Ustadznya tuh merenyaho sih, jadi saya salah gitu. Ya suami ibu salah kan gitu ya. Kan gitu. Oke begini Bu. Kalau seorang wanita, kan wanita, punten Bapak ya, kita ngejelasin sedikit keluar dari konteks ini. Wanita haid itu ada 3 kemungkinan. Ada yang memang masa haidnya itu jelas, ya sirkular haidnya itu jelas gitu kan, tanggalnya sama lamanya jelas. Ada juga yang nggak jelas, gitu. Kadang-kadang malah punten,
ada yang bisa lebih dari 10 hari, dengan waktu yang juga nggak bisa ditentukan. Ada juga yang sehari head, sehari enggak, kan gitu ya. Sehari head, 2 hari enggak. Maaf, pas mandi wajib keluar lagi misalkan, kan gitu ya. Pernah ngalamin, Bu? Perasaan bapak teh udah beres, istri teh nih. Ibu ketawa. Pas ternyata kemudian melakukan kewajiban, pas mandi wajib, pas dilihat, loh kok kenapa ada darah lagi? Kan bisa seperti itu, Pak. Saya nanya dulu ke bapak-bapak, pernah nggak ngalami bapak ya, ngajak ke istri gitu, dan bapak belum tahu apakah isi itu udah suci atau belum? Pernah nggak? Jawab jujur katanya tuh. Karena kalau mayoritas laki-laki itu jarang bertanya suci atau belum, mandi wajib atau belum. Yang ditanya adalah udah beres belum, mah? Dia tidak bertanya apakah udah mandi wajib atau belum. Perlu diketahui, syariat agama kita menerangkan, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Di surat Al-Baqarah nanti kita akan temukan ayatnya. Seorang laki-laki dan seorang istrinya haram melakukan hubungan suami istri, haram. Hukumnya melakukan hubungan suami istri sekalipun udah beres dari head tapi belum mandi wajib. Haram. Bapak jangan ngambil prinsip dia, cek bapak teka ibu na tekan bae malah kumang kewe ta dosa-dosa nya kuat misalkan gitu. Sekali mandayung 2-3 pulau terlampaui. Teu bisa gitu, Pak. Dosa. Maninang kewe sekaligus double, teu bisa, dosa. Ulah gitu. Tapi kan dosa eta ditanggung kusaha gitu kan ya. Ari istri salah teu? Terlibat salah enggak istri? Istri terlibat salah enggak, Pak? Gini Ibu, kalau wanita yang masa headnya jelas, Bu, misalkan 7 hari atau 6 hari, dalam Al-Quran sih, dalam sunnah Rasul dikatakan masa suci perempuan itu 24 hari atau 23 hari. Berarti ada yang head 7 hari, ada yang head 6 hari. Anggap kita yang 7 hari misalkan. Kalau ibu udah terbiasa siklus headnya itu 7 hari, kalau di hari yang keempat berhenti tidak keluar darah head, jangan dulu bersuci. Gampang kok. Menik apalnya. Sika dokter Boyke wae. Tapi dah hadis Rasul menerangkan begitu gitu. Jadi apabila seorang wanita yang siklus headnya jelas 7 hari misalkan terus, biasanya kalau dalam kondisi hormonnya bagus terus rutin, ternyata di hari ke-4 atau di hari ke-5 sebelum masa head beres dia itu tidak keluar darah head, jangan dulu mandi. Karena udah kebiasaannya 7 hari kan gitu. Teman resikonya begitu. Jangan tawaf aja. Tapi kemudian kalau misalkan gini, udah lewat 7 hari masih juga keluar, maka yang lewat dari 7 hari itu darah istihadah namanya, darah penyakit. Nah, kalau darah penyakit, ya Akang muni apa? Oh, dokter. Kalau darah penyakit itu hukumnya suci, jadi wanita tetap harus sholat dan sebagainya. Jadi batasnya ini 7 hari ya 7 hari gitu. Terus begini Pak Bu, seorang wanita yang datang bulan ini hati-hati nih, jangan sampai karena ngerasa belum nyaman untuk mandi wajib, padahal headnya jam 8 malam ini udah beres misalkan ya. Kan ada tanda-tanda mau berhenti itu kan jam 6 udah tahulah misalkan warna darah dan seperti yang lainnya udah ketahuan. Itu udah yakin ini hari terakhir. Jam 8 udah benar-benar bersih karena ini udah hari terakhir dia keluar head. Tapi dia malas mandi. Lantas dia bilang nanti subuh mandinya sekalian sholat subuh. Berarti dia udah meninggalkan satu sholat isya. Dosa tuh perempuan. Lebih dosa lagi ketika suaminya tahu tapi ngantep. Bayinya mahnya dosa ge. Da mamah nu nanggung bapak moal gitu itu. Itu bisa gitu, tanggung jawab jadi suami, harus diingetin. Kalau wanita yang keluar darahnya itu enggak jelas, sehari keluar,
2 hari tidak. Maka ulama ada yang mengatakan hukumi tidak suci itu di saat keluar darahnya saja. Gitu. Nah, kalau wanita yang keluar darahnya itu kadang-kadang lebih dari kebanyakan wanita, maka ambil kebiasaan selama dia head aja gitu. Keluar darah terus aja, dianggap masih tidak suci. Sekalipun mungkin yang 7 hari kalau lewat 8 istihadoh kan tuh. Tapi kalau wanita yang tidak jelas seperti itu, karena banyak darahnya itu selama dia keluaran darah, selama itu juga tidak suci. Malah bisa jadi masa sucinya itu lebih sedikit daripada wanita-wanita pada umumnya gitu. Itu diantaranya Ibu. Nah, itu barangkali ya Ibu. Nanti kalau di travel yang saya bawa itu Bu dijelasin seperti itu. Iya. Bangga. Iya. Kan sekarang itu ada obat ya buat menahan. Secara fikih gimana kalau pengen Oke. Ada 2 pendapat ulama tentang masalah menggunakan obat penahan head atau penahan datang bulan itu. Iya. Ya, maka ada ulama yang mengatakan karena ini urusannya sifatnya tidak rutin, ibadah umroh kan benar-benar insidental gitu kan ya, tidak jadi rutinitas gitu. Dan kalaupun kita terjadi itu kan tidak bisa balikan lagi di tempat yang bersamaan dengan waktu yang sempit gitu, terbatas. Maka pendapat ulama ini mengatakan kalau begitu dibolehkan disuntik atau makan pil yang kemudian menjadi sebab bisa menahan datang bulan tadi. Sebagian ulama lagi mengatakan itu kan fitrahnya wanita. Wanita itu ditakdirkan untuk head gitu. Kenapa harus menahan fitrah dari Allah? Ini kan kehendak Allah gitu. Jadi perdebatan itu terjadi biasa dalam dunia fikih itu, pro kontra itu udah biasa. Tinggal kita ngambil yang mana, kembali keyakinan itu aja. Karena kebenaran itu tidak ditentukan dari sisi hukum saja, tapi dari sisi rasa juga. Ya. Kalau misalkan kata hukum, ya kamu silakan memilih pendapat satu dari yang 2 ini. Tapi kita punya perasaan, kayaknya sih saya nyaman dengan ini. Karena kalau pakai yang ini kayaknya nggak nyaman. Berarti kebenaran itu di pihak Bapak milih yang satu tadi gitu. Begitu. Baik, supaya tidak melebar, balik lagi ke sini. Siap? Oke. Yang pertama tadi rukun wudu itu apa? Anggota wajib wudu itu mencuci muka. Yang kedua sampai sikut. Hukum mendahulukan yang kanan atau yang kiri itu hukumnya sunat. Di sini cuma diwajibkan mencucinya 1 kali. 1 kali tidak dijelaskan kanan dulu atau kiri dulu. Kemudian mengusap kepala. Berapa kali mengusap kepala? Nah, penjelasan di Cina nanti ada di Bulughul Maram. Kemudian yang keempat mencuci apa? Mencuci kaki sampai mata kaki. Maka mencuci kaki itu bukan dari atas. Ya. Kalau saya boleh praktekkan. Jadi jangan mencuci kaki kayak malas-malesan. Maaf, pernah teu aya nu kitu? Tobatnya ke Allah. Asli. Karena selama itu berarti wudhu kita nggak sah sebenarnya. Wudhu kita nggak sah. Kebayang kalau wudhu kita nggak sah, resikonya kemana? Sholat tidak sah. Kan miftahu sholat tohurun. Ya kan? Kuncinya sholat itu adalah bersuci. Jadi kalau, kan Bapak bisa kebayangin, kunci itu bisa dipakai ngebuka pintu jika gigi-gigi kuncinya utuh kan? Bapak punya kunci ngebuka pintu, tapi ada yang patah tuh di giginya, bisa dipakai nggak ngebuka? Salat kita nggak akan bisa diterima oleh Allah kalau ada salah satu unsur kesempurnaan wudhu itu tidak terpenuhi oleh kita. Di antaranya apa? Mengabaikan aturan mencuci anggota wudhu yang 4 tadi. Di antaranya apa? Kaki itu, kata Allah gimana perintahnya? Cuci kedua kakimu sampai mata kaki. Berarti dari jari-jari kaki dari sini tarik ke atas, bukan dari sini ke kiri Anda. Bagi kan dulu zaman orang-orang di kampung itu kan di depannya ada kulahan ya, asup ke masjid gitu. Kumaha kan gitu.
Nah, itu anggota yang wajib dibasuh dalam berwudu. Selain dari yang 4 ini, berarti ketentuan hukumnya adalah sunnah. Gampang kok, yang penting menjaga yang 4 ini. Sok, 1 poin aja dulu tentang wudu. Kita melebar ke pembahasan bab wudu dulu dari sisi hukum sunat dan yang lainnya. Mangga kalau ada pertanyaan. Tadi dikatakan bahwa bersuci itu difungsikan untuk sholat. Gitu kan. Nah, kalau kaitannya dengan ayat la yamassuhu Illa mutahharun. itu gimana? Iya, surat Al-Waqiah itu kan ya. La yasmuhu la gimana? Illa mutahharun kan? Tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Imam sahabat Rasul yang bernama Ibnu Abbas menjelaskan kalimat tidaklah menyentuhnya, di sana maknanya adalah ke Lauhul Mahfud, ke lembaran-lembaran wahyu Allah yang ada di Lauhul Mahfud. Illa mutahharun, kecuali yang disucikan, maknanya adalah malaikat. Kata sahabat Rasul yang bernama Ibnu Abbas, kalimat tidaklah menyentuhnya kecuali yang disucikan itu bukan berkaitan dengan Al-Quran, kata Imam Ibnu Abbas, tapi kaitannya dengan lembaran-lembaran wahyu Allah yang ada di Lauhul Mahfud. Tidak bisa menerima, tidak bisa mengambil, tidak bisa membaca, tidak bisa memegangnya kecuali hanya para malaikat. Itu versi pendapat Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, sebagian pendapat Ibnu Mas'ud diantaranya mengatakan yang dimaksud tidak boleh menyentuhnya di sana adalah tidak boleh menyentuh Quran dalam bentuk mushaf, kecuali orang-orang yang disucikan. Siapa yang disucikan itu? Orang-orang yang tadinya berhadas kemudian berwudu. Gitu. Jadi ada 2 pendapat. Nah, pendapat mana yang lebih mendekati, gitu kan bahasanya? Tidak bermaksud menyalahkan pendapat yang berbeda. Pendapat mana yang lebih mendekati pada kebenaran? Maka pendapat yang mengatakan sesungguhnya kalimat tidak boleh menyentuhnya kecuali yang disucikan adalah kaitan dengan para malaikat, tidak kaitan dengan kita, gitu, manusia. Seperti itu, wallahu alam ya. Kenapa? Apalagi di ayat tadi, di Al-Maidah ayat yang ke-6 sangat jelas. Bersuci itu pada hukum asalnya itu ada ketika akan melaksanakan sholat. Gitu. Tapi di luar pendapat yang tadi berbeda itu kita saling hargai aja jika ada perbedaan yang pendapat. Gitu, wallahu alam. Mangga, apa lagi? Gampang ya. Gampang. Sok daripada ibu-ibu nundutan, kita ngobrol. Materi fikih tentang wudu cukup atau mau dilanjut? Itu masuk rukun wudu. Gini. Betul. Jadi dalam semua jenis ibadah itu para ulama membagi tingkatan hukumnya. Sebenarnya kalau bicara tentang siapa sih yang membuat aturan atau tingkatan hukum adanya wajib, adanya sunat, itu kan para ulama fikih. Kalau kita mengacu kepada sumber asalnya dari Rasulullah SAW, Rasul itu tidak membagi-bagi seperti itu sebenarnya, Pak. Tidak membagi-bagi seperti itu. Contoh dalam Al-Quran tadi misalkan dikatakan, ketika kita melaksanakan yang 4, itu berarti udah sempurna kan wudunya. Ya kan? Udah sempurna wudunya. Tapi kemudian kenapa kita harus mengamalkan sunnah Rasul? Apa fungsi sunnah Rasul dalam ibadah kita kepada Allah? Kaitan ibadah kita kepada Allah apa hukumnya? Saya ulang nih. Kalau berdasarkan Al-Quran, anggota wajib dalam wudu itu cuma 4. Terus kenapa kenapa harus ada sunnah kalau begitu? Kenapa tidak cukup dengan yang 4 ini aja? Kenapa ada harus nyuci tangan dulu, harus kumur-kumur, ngisep air ke hidung, baca bismillah dan bla 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 sebagainya. Fungsinya untuk apa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul." Taatlah kamu ke Allah, taatlah kamu ke Rasul. Kalau melihat kepada ayat ini, maka
mentaati atau mempraktekkan apa yang dicontohkan Rasul, itu kedudukan hukumnya bukan sunat asalnya tuh. Sama sederajat dengan wajibnya kita taat ke Allah. Maka pada asal hukumnya nyuci tangan itu berarti wajib. Karena sudah Rasulnya begitu. Nyuci muka 3 kali atau 2 kali, anggota badan yang lain pun 3 kali atau 2 kali, itu kan hukum asalnya wajib berarti. Kalau kita kaidah kepada atiullah wa atiur rasul. Tapi para ulama kemudian mengatakan, kalau disebutkan dalam Al-Quran cuma 4 misalkan dalam bab wudu, itu menjelaskan pokok-pokoknya. Sedangkan yang disebutkan Rasul itu pelengkap. Kalaupun toh pelengkap ini salah satunya tidak kita kerjakan, maka sah tetap wudu kita. Karena yang pokoknya tidak diabaikan gitu. Lain lagi dengan yang pokok, yang penunjang ini kita maksimalkan, yang pokok tidak kita sempurnakan, batal sekalipun yang penunjang itu sempurna gitu. Misal, setiap anggota wudu baik itu muka, tangan dan kaki dibasuh 3 kali oleh kita. Tapi ketika membasuh kaki tidak benar membasuhnya. Mana yang lebih utama berarti? Gitu. Termasuk para ulama membagi, ada syarat sah wudu, ada wajib anggota wudu, ada sunat wudu, dan termasuk juga rukun wudu. Di antara syarat sah wudu apa? Tartib. Apa tartib itu? Berurutan. Jadi secara hukum Allah menyebutkan wajah, yang pertama diusap, yang dicuci, yang kedua tangan, ketiga kepala, keempat kaki. Nah itu berurutan. Tidak bisa kita berwudu sekalipun sempurna, tapi dari kaki dulu gitu. Loncat ke kepala, loncat ke wajah, nggak bisa, tidak sah. Karena tartib itu termasuk syarat sah wudu. Itu menurut para ulama fikih. Begitu barangkali. Ayo. Paham ya? Insya Allah. Seorang ulama ada yang berkata, jika engkau sudah paham, jangan kau tambah lagi. Karena apa yang sudah dipahami, takut hilang. Jadi kalau udah paham, cukup. Kecuali kalau ada pertanyaan, enggak. So. Atau saya yang nanya nih. Kalau mau gabung nanti tanggal 25 mau berangkat umroh lagi. Nah, nanti di sana ada apa namanya? Ngaji di depan di halamannya Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Dengan saya yang ngebimbingnya. Jadi ada tobat nasuha. Bagaimana kita pas umroh itu benar-benar pulang ke tanah air dalam kondisi kita sudah lebih baik lagi. Pernah dengar kata mabrur? Apa mabrur itu? Apa mabrur itu? Tuh katanya sering. Sering dengernya ya, ngerti nanti gitu. Apa arti mabrur? Baik. Kalau mabrur jangan diartikan diterima. Haji mabrur, haji yang diterima enggak. Kalau diterima makbul. Makbul. Kalau mabrur itu orang yang baik. Jadi kenapa disebutnya haji mabrur, haji yang baik? Dituntut setelah haji harus lebih baik. Apanya? Semua halnya gitu. Terutama ketika Rasul membuat definisi albirru, kan Rasul ditanya tuh oleh salah seorang sahabat. Ya Rasulullah, apa pengertian, bagaimana cara membedakan ini kebaikan dan ini kejahatan atau ini dosa? Maka Rasul berkata, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu tercermin dengan akhlak yang baik gitu. Maka kalau kita ingin tahu apakah ibadah-ibadah dari mulai sholat, dzikir, baca Quran kita, istighfar kita, yang lainnya jenis ibadah kita lakukan diterima oleh Allah, lihat aja hasil dari ibadah pada perilaku kita seperti apa dampaknya. Kalau akhlak kita lebih baik, alhamdulillah berarti ibadah kita udah baik tuh gitu. Karena akhlak itu kan bukan hasil belajar. Akhlak itu bukan hasil proses kita baca buku, bukan. Akhlak itu hasil proses dari ibadah yang kita lakukan.
Beda dengan adab. Adab, etika itu kan bisa dipelajari kan, sampai ada sekolah etika gitu kan ya. Tapi kalau akhlak enggak. Gitu barangkali. Yuk, apalagi? Enggak, Pak? Untuk material airnya, apakah disebutkan sendiri di luar ayat ini atau gimana? Jenis-jenis air. Ya, Ya. material airnya. Apakah misalnya secara volume atau misalnya kan ada yang satu tulang gitu. Ya, Masih betul. bisa Oke. itu meskipun kondisinya ya dalam tanda kutip itu agak Iya. Oke. Kalau kita bicara tentang media yang dipakai untuk berwudu atau mandi wajib, jelas adalah air kan. Ya. Para ulama ahli fikih itu membagi jenis air itu jadi 3 jenis setidaknya. Ada air suci dan mensucikan, ya kan? Ada air suci tapi tidak mensucikan, dan juga ada air yang sama sekali tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dan tidak suci, udah mah tidak suci juga tidak bisa dipakai bersuci. Pertanyaan sekarang, air kelapa suci enggak? Bisa dipakai bersuci enggak? Kenapa? Nah, yang berkata bahwa air kelapa itu suci tapi tidak bisa dipakai mensucikan karena ada rasa, siapa? Yang mengatakan tidak bisa dipakai bersuci itu. Kalau alasannya ada rasa. Air laut suci enggak? Mensucikan enggak? Karena ada rasa. Kubik kapasitasnya karena banyak misalkan. Banyak tapi ada bangkai di sana. Sedangkan air kelapa walaupun sedikit bersih kan? Gimana tuh? Ngahuleng kan? Ya kan kita bikin ngahuleng bersama aja. Air yang Bapak minum nih, air kemasan, suci enggak? Mensucikan enggak? Dari mana Bapak bisa yakin itu mensucikan? Nah, artinya hukum itu terkadang itu diwarnai dengan cara berpikir. Jadi terkadang ada orang yang menggunakan hukum itu untuk kondisional. Sebenarnya kalau kita bicara tentang air yang bisa dipakai air yang suci dan mensucikan, itu kan kalau Bapak Ibu yang suka baca doa istiftah Allahumma ba'id baini, itu ada di sana. Coba apa aja? Bil ma'i wasalji wal barodi. Apa itu? Dengan air. Air di sini nggak dibatasi, Pak. Air apapun sebenarnya. Pada prinsipnya gini, ketika kita tidak yakin air itu termasukin najis, hukumi air itu suci. Baru kalau kita yakin air itu terciprati najis, berubah, jangan pura-pura nggak tahu lagi itu najis. Kayak contoh begini, Bapak lagi jalan, Ibu lagi jalan, ada kubangan air, ada motor lewat, nyipratlah cipratan airnya ke celana atau ke rok Ibu. Najis atau suci itu? Hukum asalnya suci, maka hukumi pada hukum asal tadi yaitu suci. Jangan takut, kecuali kalau yakin si kubangan air itu ada najisnya, maka jangan pura-pura tidak tahu. Gitu. Maka sebagian ulama yang mengatakan, dalam masalah hal-hal yang sifatnya kita belum tahu, jangan terlalu detil bertanya. Kenapa? Bisa jadi seperti itu. Jadi bisa kemudian jadi bisa ragu nanti kitanya. Contoh sederhana misalkan. Ini ada kejadian di zaman Rasul dulu. Kalau kita ditawari makanan yang bentuknya dimasak oleh nonis, gimana hukumnya itu? Boleh nggak kita menyantapnya?
Boleh. Apakah kita harus bertanya, kamu masaknya pakai minyak babi nggak? Atau wajan yang dipakainya dipakai dulu untuk babi nggak? Perlu bertanya begitu nggak? Atau kamu menyembelinya baca bismillah nggak? Perlu bertanya begitu nggak? Enggak. Rasul pernah satu hari, Pak, diundang oleh wanita musyrikah. Kemudian sahabat-sahabat kan biasa, sahabat-sahabat ikut juga makan-makan. Ketika sahabat dan Rasul akan makan, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bukankah ini binatang yang disembelih oleh orang musyrik? Kan mereka tidak baca doa, tidak baca bismillah. Kalau sembelihan tidak baca bismillah berarti kan haram untuk kita makan. Rasul jawab, udah jangan banyak ngomong, baca bismillah aja kalau kita mau ngomong, mau makan gitu. Jadi bapak tidak perlu nanya, ibu tidak perlu nanya. Tadi baca bismillah itu, ini yang masjid hayam. Hariwang dikepret kan ke Indonesia. Udah we, kita tidak perlu ribet begitu. Jangan sampai ada kejadian seperti orang-orang yang tujuannya apik dalam masalah hukum, tapi tersesat dengan masalah prinsipnya sendiri. Keberatan nanti dia prakteknya. Misal, saya tidak akan makan daging ayam ini karena saya tidak tahu ini yang nyembelihnya pakai bismillah apa enggak. Saya nggak tahu. Kecuali kalau saya yang nyembelih sendiri kan gitu cenanya. Ada kan seperti itu? Kalau saya beli ayam dari pasar nggak mau lah. Pasti ini nyembelihnya enggak. Emang yakin kamu bisa melihat? Kalau yakin bener haram bagi dia. Tapi kita kan nggak dapat informasi dan Islam tidak menyuruh serumit itu hidup teh. Kata bahasa kasar tong dijieun riweuh hirup mah. Ayeuna we geus riweuh ditambahan ku riweuh. Sesuatu yang belum kamu yakini, hukumi itu adalah boleh kecuali kalau udah pasti yakin. Nah, ada orang yang saya tidak akan makan nasi ini. Kenapa? Saya tidak tahu ini nasinya dipakai pupuk naon dia. Tuluy anu eta duit dipake meuli pupukna, duit hasil naon dia. Tuluy kan petani teh dibayar teu sih harita. Wah, geus, Pak. Insya Allah maut begitu. Walilade. Kan terlalu berlebihan. Pernah kita belajar tentang tafsirnya kenapa ada asbabul nuzul surat Al-Baqarah. Ya kan? Siapa yang banyak bertanya, yang ngeyel, ujung-ujungnya dia sendiri akan ngerasa kerepotan. Yahudi, kan? Jadi tipikal Yahudi dan yang setipe dengannya, itu suka mempersulit diri sesuatu yang belum pasti. Gitu. Kecuali kalau udah pasti jangan dienteng-entengin kalau udah pasti. Udah pasti jam 12, acan, sigan acan lohor, iya mah. Hantamnya nges jam 2 ke can lohor, saya mah ada jamna beneran pae. Nggak bisa kalau masalah itu. Nah, kalau bicara tentang jenis air yang bisa dipakai bersuci itu air apapun pada asal hukumnya boleh. Dengan kubiknya berapa, ya kan? Kemudian bentuknya seperti apa, nggak jadi masalah. Selama kita tidak yakin, kita tidak tahu bahwa air itu sudah termasuki unsur najis. Malah kan ada bahasa gini, katanya air itu berubah jadi tidak suci kalau berubah salah satu unsurnya, yaitu berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Muncullah tadi pendapat air kopi karena berubah rasa dan warna juga bau jadi tidak suci katanya. Dan Allah tidak mensucikan katanya kan gitu. Suci tapi tidak mensucikan. Itu yang bilang itu kan ulama fikih, Pak. Rasul tidak memperinci seperti itu sebenarnya. Cuma ya kita pakai logika we atau ibuannya wudu rek make cikopi kan gitu we kadinya we. Tong bicara hukum, bicara logika we. Iya. Kabayang lamun bapak wudu ku cikopi. Air laut suci mensucikan sekalipun ada bangkai. Kenapa? Karena binatang laut sekalipun sudah jadi bangkai status hukumnya adalah halal. Al-hillu maitatuhu. Yang namanya binatang laut itu semuanya adalah halal. Kalaupun ada istilah anjing laut, babi laut, itu kan penamaan jenis binatang. Tidak sama hukumnya dengan yang di darat gitu. Terus gimana kalau binatang darat mati di laut?
Apakah jadi halal? Haram tetap. Ya. Kita ketahuan ada hayam nyemplung karena sumur misalkan, wah dia matinya dina air, cenah berarti halal. Bangke eta mah tetap. Tetap bangke. Berarti air kelapa tadi kembali ke air kelapa. Ya, tapi kan logika orang kira kok kudu kucai kalapa. Walaupun pada asal hukumnya Ketika kita kumur-kumur di tahun sekali, jadi ya seperti itulah hukum gitu. Jadi ada sesuatu yang udah jelas itu yang kita pakai, sesuatu yang masih gampang bagi kita ambil pada kesimpulan para ulama aja. Sesuatu hukum itu tergantung pada sebabnya, ilatnya ada enggak gitu. Kapasitasnya atau kubiknya. Ada sebagian ulama mengatakan harus minimal 2 kubik, misalkan ya, 2 kulah. 2 kulah katanya. Para ulama pun berbeda pendapat, kulah itu berapa kubik? Berapa kapasitas air diartikan 1 kulah, 2 kulah itu? Yang katanya, yang tadinya kalau 1 kulah tidak mensucikan, kalau 2 kulah baru mensucikan, berapa kubik ukurannya? Beda pendapat. Nah, yang penting ketika air itu, ini air suci misalkan nih, berubah warna tidak, rasa tidak, bau tidak, tapi kita tahu ada yang nyiprat dan najis masuk ke sini, ya najis, sekalipun tidak berubah apa-apa. Unsurnya tetap berputih seperti ini, tetap najis misalkan. Gimana kalau yang misalkan yang merubahnya tadi bukan perkara najis, ya tetap hukumi itu adalah suci. Cuman ulama ada yang mengatakan suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, malah air yang jenis yang kedua, air mustakmal tadi. Apa air mustakmal itu? Air yang pernah dipakai bersuci oleh orang lain kan, atau yang pernah dipakai bersuci oleh kita yang kemudian masuk ke tempat bersuci gitu kan. Bagaimana hukum air mustakmal? Sebagai ulama yang mengatakan tidak suci. Apa tidak mensucikan lagi karena udah terpakai. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah pernah mandi bareng dengan Maimunah. Salah seorang istri Rasul kade, jangan salah. Kan istri Rasul teh Aisyah, eta mah urang apalna hiji. Kan Maimunah ge istri Rasul. Alah sia Rasul geuningan boga Maimunah, da eta mah istrina di bapa mah. Salah seorang istri Rasul yang bernama Maimunah bercerita, kami atau saya mandi di satu bejana. Kemudian Rasul menggunakan air yang dipakai oleh aku tadi. Maka aku berkata, ya Rasulullah, air itu sudah dipakai, aku mandi junub. Kata Rasulullah, air itu tidak menjunubkan. Jadi bagaimana dengan hadis tadi? Gitu. Itu hadisnya sahih. Sebenarnya air mustakmal itu kan produk ulama juga. Dan ketetapan syariat nama boleh. Tidak berubah menjadi tidak mensucikan gara-gara air itu pernah terpakai oleh kita dan jatuh lagi ke ember misalkan, tetap sebenarnya hukum asalnya begitu. Tapi di luar pembahasan ini saya tadi katakan, sekalipun ada perbedaan pendapat seperti itu, tinggal pilihan kita memilih mana yang yakin aja gitu. Kalau memang kita mah airnya banyak kok atuh, di kita kan air banyak. Ya, kenapa harus ribet-ribet ngomongin mustakmal sebenarnya kan? Tapi dari tinjauan hukum kita harus tahu gitu. Hukumnya harus tahu. Terus tadi aduh cenah wudu kalapa sah teu pan loba cai make undang kalapa mah kudu meuli jaba kudu murah heula ya cai aya dirinya kudu susah-susah kudu neangan heula cai kalapa mending kena cai kalapa mah dijieun eta we geus jelas-jelas hukum mah udah jam 8 tuh mudah-mudahan ya ada manfaatnya insyaallah. Berarti ya betul, minggu depan libur, kita ketemu lagi di bulan September ya. Insyaallah sehat semuanya, barokah rezekinya dan segala sesuatunya. Dan apa yang disampaikan, yang cocoknya silakan dan yang benarnya amalkan, yang tidak sependapat jadikan wacana ilmu yang bernilai bagi kita untuk jadi bahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.